Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak kenal maka ta'aruf. Sebelumnya kami akan memperkenalkan kelompok kami terlebih dahulu. Saya Vira Tiara Putri bersama rekan-rekan saya. Halo, Assalamualaikum. Aku Melinda. Assalamualaikum, perkenalkan saya Rialna Amirusna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Padanak D25. Saya dari kelompok 1. Sampurasun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dosen, perkenalkan nama saya Indah Dwi Putri dengan NIM G2110146. Saya adalah mahasiswi Sains Komunikasi Universitas Juanda. Pada hari ini saya akan membuat video mengenai ruang lingkup keluarga dari mata kuliah Human Relations. Selamat menyaksikan. Kami adalah mahasiswa dan mahasiswi Universitas Juanda Bogor, kelompok 1, Prodi Sains Komunikasi, kelas eksekutif, mata kuliah Human Relations bersama dosen kami yang cantik, Ibu Desi Hasbiah, SSI MIKOM. Video ini dibuat untuk melengkapi penilaian mata kuliah Human Relations pada ujian tengah semester ganjil tahun ajaran 2021-2022. Dalam video ini kami menayangkan ruang lingkup Human Relations dalam keluarga. Yang dimaksud adalah adanya interaksi dalam keluarga yang menciptakan hubungan Human Relations di dalamnya. Kami juga memaparkan kandungan Human Relations dalam interaksi tersebut. Selamat menyaksikan dan enjoy watching! Assalamualaikum. Halo, perkenalkan namaku Vira, asli Karawang, dan saat ini aku tinggal di Bogor. Keputusanku untuk melanjutkan kuliah membawa aku ke kota hujan ini, Bogor, kota yang asri, sejuk, nyaman, dan penuh kenangan indah. Sudah 2 bulan aku tinggal bersama keluarga bibiku, Birina, Mang Satria, dan kedua anaknya, Amalia dan Abian. Mereka semua sangat menyambutku dengan hangat. Seperti kota ini yang selalu menerimaku kapanpun aku datang dan kembali tinggal di sini. Keluarga yang penuh dengan kehangatan dan aura positif karena keimanan dan ketakwaan ditanamkan dalam keluarga ini. Kami selalu menyempatkan sholat berjamaah saat semuanya kumpul, terlebih waktu sholat maghrib dan sholat subuh. Setelah selesai sholat, Mamang dan bibiku selalu menyempatkan untuk menyampaikan tafsir Al-Quran kepada kami. Aktivitas tersebut menciptakan human relation dalam keluarga ini. Baik secara hablum minallah pada saat sholat dan berdoa, dan juga hablum minannas saat berdiskusi tentang tafsir Al-Quran. Dengan demikian, muncullah interaksi dalam keluarga ini dengan tujuan mentransfer dan menerima ilmu agama, serta terlebih menyatukan kami dalam satu ruang dan waktu agar kami dapat berkumpul bersama. Baik, setelah melihat video Human Relations dalam ruang lingkup keluarga kami, di situ terciptanya Human Relation, adanya interaksi yang menciptakan tujuan, yang mencapai tujuan. Mamang dan bibiku mempunyai tujuan memberikan ilmu agama kepada kami. Dan kami sebagai anak-anaknya juga mempunyai tujuan untuk meraih ilmu agama dari mereka. Saat itu terjadinya interaksi yang menggambarkan hubungan komunikator dan komunikan antara suami dengan istri, ayah, ibu, dan anak. Begitu juga aku di dalamnya. Jadi semuanya saling mempengaruhi satu sama lain. Apa saja yang tercipta di dalamnya dari human relation tersebut? Yaitu yang pertama, mutual interest, adanya tujuan yang sama, obrolan yang sama tentang ilmu agama, menafsirkan Al-Quran secara bersama-sama, berdiskusi bersama dan mempelajari bersama-sama. Yang kedua, individual difference, yaitu perbedaan pendapat. Saat itu terciptanya diskusi, atau lebih tepatnya bukan berdebat ya, berdiskusi, memberikan saling masukan dan memberikan informasi yang diketahui antara ibu dan ayah, ayah kepada anak, dan anak memberikan juga pendapatnya, seperti itu.
Yang ketiga, motivation. Adanya motivasi untuk bertanya agar mendapat informasi yang lebih banyak. Anak lebih bertanya kepada ibu dan ayahnya untuk mempelajari ilmu Al-Quran dan pengertian Al-Quran di dalamnya. Dan yang keempat, human dignity, memposisikan diri sebagai manusia sosial yang saling menghormati dan menghargai antara istri dengan suami, ibu, ayah, anak, dan orang tua, seperti itu. Dalam hubungan antar manusia, khususnya dengan keluarga, pentingnya merubah sikap dan perilaku untuk menempati peran agar sesuai dengan tempatnya. Peran-peran tersebut muncul pada saat interaksi dalam keluarga ini. Yang pertama yaitu kognitif. Jadi sebagai anak kami harus mengetahui kondisi sekitar, artinya kondisi saat itu ayah dan ibu atau mamang dan bibiku itu pada saat itu seperti apa. Memang ketika kita berkumpul setelah sholat itu kan biasanya memang tenang ya. Jadi semua pekerjaan di pagi dan sore hari itu terlepas, semua kita berkumpul untuk melakukan ibadah dan kita saat itu diberi waktu untuk diskusi tafsir Al-Quran dan mengobrol bersama dalam satu ruang dan waktu. Jadi kita harus mengetahui juga gestur tubuhnya, mimik muka, gaya bahasa, dan nada suara. Seperti itu. Yang kedua, afektif. Kecenderungan suka atau tidak suka. Artinya ketika melihat mamang dan bibiku atau ibu dan ayah itu terlihat happy, enjoy sebagai komunikan yang baik, kita pun harus merespon dengan baik, dengan menyenangkan pula, seperti itu. Dan yang ketiga, konatif. Tindakan saling menghormati dan menghargai kepada yang lebih tua dan yang muda itu saling menyayangi. Kita mempunyai circle dan satu server yang sama untuk benar-benar pada saat interaksi tersebut itu dimana peran kita sebagai anak saling menghormati, saling menghargai, dan saling menyayangi. Jadi kandungan human relations yang tercipta dalam keluarga ini yaitu adanya rasa berkumpul bersama, karena hampir setiap hari kita disibukkan oleh kegiatan dan gadget masing-masing. Gadget itu menjadi nomor satu. Jadi ada istilahnya itu teknologi dapat mendekatkan yang jauh dan menjauhkan yang dekat. Meskipun kita dalam satu rumah, sepertinya susah banget untuk bisa ngobrol bareng, tatap muka bareng, touching bareng gitu, untuk bisa berkumpul bersama. Nah, di saat inilah, di waktu inilah kita memang selalu menyempatkan saat sholat maghrib dan sholat subuh, sholat maghrib sih seperti seseringnya gitu, untuk bisa berkumpul, saling mempelajari ilmu agama dan berdiskusi yang lain, mengobrolkan atau bercerita tentang kegiatan sehari-hari dari pagi sampai sore, seperti itu. Pesan mamangku, sebaik apapun kita menjadi manusia, iman dan ilmu harus kuat untuk menjalani kehidupan di dunia. Kita dapat menghadapi dan menangani masalah dengan tenang, serta bekal untuk di akhirat nanti dengan iman dan ilmu yang kuat. Baik, sekian video human relation dalam ruang lingkup keluarga, khususnya keluarga saya, Fira Tiara Putri di sini. Semoga video ini dapat memberikan manfaat dan gambaran kepada teman-teman yang menyaksikannya bahwa interaksi dalam keluarga itu sangat penting. Meskipun kita dalam satu rumah, kita harus mempunyai waktu luang untuk dapat berkumpul bersama, berkomunikasi khususnya, karena komunikasi yang baik dan pertemuan yang diberikan waktu itu memang sangat-sangat bermanfaat untuk kita, baik dari segi jasmani dan rohani kita, dari psikologis kita, untuk dapat terus bersemangat dalam menjalani hidup dan saling memberikan semangat pula, seperti itu. Baik, terima kasih. Video dari saya, Fira Tiara Putri. Mohon maaf bila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum. Ini adalah tradisi di dalam agama Islam, acara akikah keponakan saya. Dan kebetulan ini adalah keponakan saya yang pertama, usianya pas 40 hari. Di dalam tradisi ini, singkat cerita, bayi akan dipotong atau digunting rambutnya sedikit saja, hanya untuk syarat. Dan kami mengundang keluarga dan tetangga di sini. Alhamdulillah, acaranya berjalan dengan lancar. Terima kasih. Assalamualaikum, perkenalkan saya Rialna Amirusna. Dalam video ini saya akan menjelaskan bagaimana terciptanya aktivitas interaksi human relation antara keponakan-keponakan saya dan orang tuanya. Belajar dari rumah menjadi rutinitas peserta didik selama masa pandemi COVID-19. Di masa ini, peran guru digantikan oleh orang tua. Maka dari itu, peran orang tua sangat diperlukan untuk menumbuhkan rasa percaya diri terhadap anak. Orang tua tidak sekadar hanya mengajarkan materi, akan tetapi dapat memberikan dukungan dan motivasi pada anak. Dalam situasi yang sulit ini, keterlibatan keluarga diperlukan untuk memfasilitasi proses belajar anak dengan baik di rumah. Karena tujuan pendidikan itu harus betul-betul memperhatikan bukan cuma kebutuhan belajar anak, tetapi juga kesehatan mental dan kebutuhan psikologis anak. Ini mungkin percakapan yang jarang muncul sebelumnya dalam ekosistem pendidikan di Indonesia. Tetapi mau tidak mau, dalam kondisi pandemi ini, kita harus beradaptasi terhadap itu. Sehingga yang sebelumnya tidak terlalu peduli pun jadi perlu memikirkan itu. Dan otomatis pula seorang ibu akan tiba-tiba akan menjadi seorang guru yang bukan hanya sekedar mengajarkan materi, tetapi juga memberikan dorongan dan motivasi yang selama ini diberikan oleh para guru. Selain itu, di sini hubungan relation dalam ruang lingkup keluarga antara anak dengan orang tua dapat dianggap sebagai suatu sistem yang saling berinteraksi. Sistem-sistem tersebut berpengaruh terhadap anak baik secara langsung maupun tidak, melalui sikap dan cara pengasuhan anak oleh orang tua. Banyak yang dipelajari anak dalam keluarga, terutama hubungannya dengan orang tua. Kasih sayang dan cinta kasih yang anak kembangkan dalam hubungan sosialnya. Erat hubungannya dengan apa yang anak terima dan rasakan dalam keluarganya. Ketika anak merasa disayangi, anak belajar juga untuk berbagi kasih sayang dengan temannya. Sebaliknya, jika pengasuhan yang anak terima selalu menyalahkan anak akan belajar mengembangkan perilaku yang sama ketika bermain dengan teman-temannya. Setiap orang tua selalu menginginkan yang terbaik bagi anak-anak mereka. Perasaan ini kemudian mendorong orang tua untuk memiliki perilaku tertentu dalam mengasuh anak-anak mereka. Peran orang tua bersifat mutlak untuk mencerminkan hubungan anak dengan orang lain di masa mendatang. Hal ini juga masuk dalam lingkup human relation, di mana anak membutuhkan dorongan positif dari orang tuanya untuk berhubungan dengan orang lain, baik dalam kerabat maupun lingkup kerja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Padel Akdiro Prima, saya dari kelompok 1. Saya ingin menjelaskan tentang ruang lingkup keluarga sebagai human relation. Kehidupan saya sehari-hari, saya bekerja di PT Shopee Indonesia sebagai pengirim paket. Terkadang mengirim paket itu gak tentu. Kadang kondisi jalan hujan, kadang cerah. Jadi ketentuan saya pada saat pulang kerja mungkin bisa lebih dari 8 jam. Jadi kedekatan keluarga saya ya kepada keluarga pada saat libur atau pulang kerja, membantu berdagang sembako di rumah, seperti halnya bahan pokok seperti beras, gula, sampo, dan lain-lain. Jadi kedekatan saya sebagai keluarga, kadang saya terpikirkan saya ingin menjadi ibu saya. Hendaknya bisa berjualan sembako dan berbisnis. Kadang ibu saya berpesan kepada saya, kamu harus jadi orang sukses, biar bisa jadi membanggakan orang tua. Kadang saya sering menanyakan kepada orang tua saya, berdagang sembako itu seperti apa hendaknya dan halnya. Dan saya coba terpikirkan, hal saya harus ingin jadi orang yang lebih sukses dan membanggakan orang tua saya. Saya harus berjuang, terkadang orang sudah berjuang pun belum tentu bisa berhasil, apalagi tidak berjuang, itu mungkin hal yang sangat mustahil. Menurut saya, hubungan saya kepada keluarga orang tua membicarakan kepada saya, tentukan jalannya, seperti hal apa yang ingin dicita-citakan, semoga berhasil. Orang tua saya orang yang sangat baik, yang bertanggung jawab atas seorang anak. Sejak lahir hingga anak tumbuh menjadi pribadi yang dewasa, orang tua mempunyai kewajiban dalam memelihara dan menjaga keberlangsungan kehidupan anaknya. Orang tua mempunyai kewajiban memenuhi kebutuhan dasar anak, meliputi kebutuhan fisik halnya seperti kasih sayang dan kebutuhan akan situasi mental untuk proses belajar pada anak. Peran orang tua sangatlah penting dalam pendidikan, karena pendidikan yang pertama dan utama dimulai dari lingkungan keluarga, dan orang tua menjadi kunci utama terjadinya sebuah pendidikan keluarga itu sendiri. Peranan orang tua bagi pendidikan anak adalah memberikan dasar pendidikan, sikap, dan keterampilan dasar atas perilaku seperti pendidikan, agama, budi, mengerti orang tua, sopan, santun, estetika, kasih sayang, rasa aman, dasar-dasar untuk mematuhi peraturan, dan menanamkan kebiasaan. Menurut saya, anak diibaratkan sebagai kertas putih yang tidak ada noda sama sekali. Menurut teori, orang tua lah yang akan menjadikan seorang anak itu menjadi pribadi yang baik atau buruk. Mungkin kedekatan saya keluarga sebagai halnya ingin memperjuangkan anaknya supaya anaknya itu berhasil untuk menjadi orang yang baik, mempunyai pekerjaan, mempunyai cita-cita yang lebih tinggi. Dan saya akan berjuang terus. Dan saya berpesan kepada orang tua saya, padahal ingin menjadi orang sukses. Mungkin itu saya, kedekatan saya belum pada keluarga. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kehidupan, manusia diciptakan untuk hidup bersama. Setiap manusia mempunyai orang tua yang melahirkan, memelihara, dan membesarkannya. Karena setiap manusia mempunyai ayah dan ibu, maka kita pasti mempunyai kakek dan nenek, paman, bibi, serta saudari lainnya. Keluarga sebagai suatu lembaga sosial selalu menghadirkan adanya hubungan atau relasi antar manusia. Hubungan insani yang dikehendaki atau diharapkan dalam kehidupan keluarga itu ialah relasi dalam bentuk positif. Pada hakikatnya, dalam keluarga harus ada relasi insani berdasarkan adanya afeksi atau kasih sayang di antara anggota keluarga. Hafidz Cangara menjelaskan, fungsi komunikasi dalam keluarga ialah meningkatkan hubungan insani atau human relation, menghindari dan mengatasi konflik-konflik pribadi dalam keluarga, mengurangi ketidakpastian sesuatu, serta berbagi pengetahuan dan pengalaman dengan orang lain. Komunikasi dalam keluarga dapat meningkatkan hubungan kemanusiaan di antara pihak-pihak yang berkomunikasi. Menurut Supratiknya menyatakan bahwa keterbukaan dalam sebuah proses komunikasi antara anak dan orang tua merupakan hal terpenting untuk menciptakan saling pengertian di antara keduanya. Tingkat keterbukaan dalam sebuah proses komunikasi tergantung dari seberapa dekat orang tua terhadap anak, sehingga anak merasa nyaman ketika ia mencurahkan isi hatinya secara menyeluruh kepada orang tua, seperti halnya dikatakan oleh Mark and Miller bahwa kedekatan antara anak dan kedua orang tua merupakan hal yang mutlak untuk dapat mengetahui apa yang menjadi keinginan dan pengungkapan perasaan diri anak, sehingga menyeluruh dalam sebuah proses komunikasi. Hal ini menjadikan anak lebih dihargai dan merasa diperhatikan, sehingga anak pun akan membuka diri terhadap apa yang dinasihatkan oleh orang tuanya. Sekian video yang telah saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Human Relation. Terima kasih kepada Ibu dosen telah bersedia menonton. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menyaksikan video kami, video dari kelompok 1 kelas Human Relation Sains Komunikasi. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi teman-teman yang menyaksikannya, khususnya dapat mengetahui manfaat serta tujuan human relations dalam ruang lingkup keluarga. Mohon maaf apabila terdapat hal-hal yang kurang berkenan dalam sajian video ini. Kami dari kelompok 1 mengucapkan enjoy, smile, happy, healthy, and love yourself. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.